Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naya Indira Wilarso dari kelas 12 MIPA 5 nomor absen 24 SMA Negeri 22 Jakarta. Naya di sini ingin menjelaskan peran pemuda dalam perubahan di masa Orde Baru dan juga reformasi. Stay tune. Apakah kalian pernah mendengar kutipan, "Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 10 pemuda, niscaya akan aku guncang dunia"? Kutipan dari Bung Karno tersebut mungkin sudah tidak asing di telinga kamu kan? Nah, sejak dulu, kehadiran pemuda memang dianggap dapat membawa perubahan, termasuk peran pemuda dalam pergantian pemerintahan Orde Baru ke masa reformasi. Di masa itu, banyak pemuda yang tidak setuju dengan sebagian kebijakan dari pemerintah. Alhasil, di tahun 1998 terjadi protes besar-besaran dari pemuda dan kelompok mahasiswa. Pemerintahan Orde Baru berlangsung hingga 32 tahun, tepatnya dari tahun 1966 hingga 1998. Ada berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah masa Orde Baru. Meski ada sebagian yang baik dan kelangsungan bangsa Indonesia, ada juga kebijakan yang dianggap tidak memihak pada rakyat. Latar belakang kejadian tersebut karena adanya krisis ekonomi sejak tahun 1977 dan keputusan MPR untuk kembali mengangkat Soeharto sebagai presiden pada Maret 1998 mendapat tentangan dari mahasiswa dan sebagian besar masyarakat. Ada beberapa faktor yang membuat masyarakat menentang diangkat kembalinya Soeharto sebagai presiden. Di antaranya, yang pertama, ada krisis politik. Demokrasi menjadi masalah yang paling besar selama Orde Baru. Presiden Soeharto dinilai terlalu otoriter dan tidak mau dikritik. Contohnya, terbatasnya ruang berpendapat, ditutupnya berbagai instansi pers yang mengkritik pemerintahan Orde Baru, dui fungsi ABRI, dan kebijakan-kebijakan lainnya yang dirasa menekan kebebasan masyarakat. Lalu, ada krisis kepercayaan. Kondisi politik yang tidak demokratis, kondisi ekonomi yang semakin memburuk, membuat masyarakat dari berbagai kalangan mulai tidak percaya dengan pemerintahan Soeharto. Krisis kepercayaan semakin tinggi setelah pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM pada 4 Mei 1998. Kemudian terjadilah demonstrasi besar-besaran. Lalu juga ada krisis ekonomi. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kian melemah pada masa Orde Baru. Dampaknya kepada pertumbuhan ekonomi Indonesia yang menjadi 0% dan berakibat pada iklim bisnis yang lesu dan kian menurun. Banyak pengusaha yang bangkrut pada masa itu. Lebih parah lagi, harga sembako semakin tinggi, angka pengangguran juga meningkat, persediaan sembako di pasar mulai menipis, dan kualitas hidup masyarakat mulai melemah. Yang terakhir, ada krisis hukum. Kekuasaan kehakiman berada di bawah kontrol dan campur tangan Soeharto. Secara ideal, kehakiman harus memiliki independensi dan kekuasaan yang terbatas dari kekuasaan pemerintahan. Sebagaimana sudah diatur pada pasal 24 Undang-Undang 1945 yang salah satu poinnya berbunyi, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan juga keadilan. Selanjutnya, ada dua peristiwa besar yang sangat berpengaruh bagi sejarah negara Indonesia. Yang pertama itu peristiwa Trisakti pada Mei 1998. Setelah sebelumnya mahasiswa melalui HMI, Himpunan Mahasiswa Islam, Denpasar melakukan unjuk rasa menuntut reformasi pada 4 Mei 1998. 4 organisasi mahasiswa mengajukan usulan melalui sidang umum MPR kedua. Berbagai usaha terus dilakukan untuk membawa reformasi di Indonesia, mulai dari diskusi antar guru besar hingga unjuk rasa. Sampai akhirnya, pada 12 Mei 1998, terjadi demonstrasi besar-besaran di depan Universitas Trisakti, Jakarta. Peristiwa ini memakan 6 korban jiwa dari kalangan mahasiswa akibat tembakan aparat keamanan. Di antaranya adalah Elang Mulya Lesmana, Heri Hertanto, Hendriawan Lesmana, dan Hafizin Royan. Peristiwa ini kemudian dikenal dengan nama tragedi Trisakti. Peristiwa tersebut tidak membuat semangat mahasiswa surut, dan justru menyulut adanya demonstrasi yang lebih besar pada 13 dan juga 14 Mei 1998. Di Jawa Tengah, mahasiswa menduduki kantor
kantor DPRD Jawa Tengah dan memaksa para wakil rakyat untuk turun dalam aksi keprihatinan. Selain di Jawa Tengah, kerusuhan juga terjadi di wilayah Indonesia lainnya, termasuk Jakarta. Aksi tersebut diperparah dengan penjajahan di berbagai belahan Jakarta. Puncaknya, pada tanggal 18 Mei 1998, mahasiswa berhasil menduduki atap gedung DPR MPR RI di Senayan. Di hari yang sama, Ketua DPR MPR RI, Harmoko, menyarankan Presiden untuk mengundurkan diri. Mahasiswa pun menuntut dilakukannya sidang istimewa. Meski begitu, Presiden Soeharto masih belum mau mundur dari jabatannya. Berbagai usaha tersebut akhirnya membuahkan hasil. Pada tanggal 19 Mei 1998, beberapa menteri Kabinet Soeharto memutuskan untuk mundur dari jabatannya. Kondisi yang semakin tidak terkendali akhirnya memaksa Soeharto untuk meletakkan jabatannya di depan Mahkamah Agung pada tanggal 21 Mei 1998 pukul 10 pagi. Pada saat yang sama, Soeharto kemudian menunjuk wakilnya, B.J. Habibie, untuk menggantikan posisinya sebagai presiden saat. Yang kedua, yaitu ada peristiwa Semanggi 1 dan juga 2 pada November 1998. Meski kepemimpinan Orde Baru saat itu sudah berganti, bukan berarti permasalahan telah selesai. Pada November 1998, pemerintah transisi Indonesia mengadakan sidang istimewa untuk membahas agenda pemerintahan serta pemilu. Mahasiswa bergolak kembali karena tidak mengakui pemerintahan B.J. Habibie dan tidak percaya dengan anggota DPR MPR ketika itu. Mereka juga mendesak untuk menyingkirkan militer dari politik serta penuntut pembersihan pemerintahan dari orang-orang Orde Baru. Saat itu, apapun yang dilakukan oleh mahasiswa mendapat perhatian ekstra dari pemimpin universitas karena mahasiswa berada di bawah tekanan aparat. Tragedi Semanggi menunjukkan kepada kedua kejadian protes masyarakat terhadap pelaksanaan dan agenda sidang teristimewa yang mengakibatkan tewasnya warga sipil. Kejadian pertama dikenal dengan tragedi Semanggi I yang terjadi pada tanggal 11 hingga 13 November 1998 yang menyebabkan tewasnya 17 warga sipil. Kejadian kedua dikenal sebagai tragedi Semanggi II terjadi pada 24 September 1999 yang menyebabkan tewasnya seorang mahasiswa dan 11 orang lainnya di seluruh Jakarta serta menyebabkan 217 korban luka-luka. Sekian penjelasan Nayan mengenai peran pemuda dalam perubahan tataan negara di masa perubahan Orde Baru dan juga reformasi. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.